Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, senantiasa kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan kita. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Itu nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak yang pertama setelah berdiskusi di WAG, anak-anak mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian pernah mendengar kata-kata sampah? Mungkin Kaila bisa menjelaskan? Iya, sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Bapak ingin menampilkan video pembelajarannya ya. Coba dilihat, diamati. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan Sudah sampah. ada suaranya? Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan masalah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk, berbau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai bisa mencemari badan air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir. Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan, dan bisa berdampak pada pemanasan global. Selain itu, penumpukan sampah yang tidak terkelola juga tentunya akan menurunkan nilai estetika kota secara keseluruhan. Kalau sudah begini, rusaklah lingkungan kita. Bagaimana caranya? Pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci. Pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Contohnya, memakai tas belanja, mengurangi penggunaan tisu, mengurangi penggunaan pampers. Reuse artinya upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol plastik tidak dibuang tapi masih dapat kita gunakan menjadi vas atau tempat pensil. Recycle artinya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengolahan, misalnya plastik bekas diolah menjadi biji plastik yang kemudian bisa diproses menjadi benda-benda plastik seperti ember misalnya. Nah, program 3R ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menata lingkungan dalam penanggulangan sampah, antara lain melalui pembangunan infrastruktur TPS atau tempat pengolahan sampah yang berprinsip 3R.
Pembangunan TPS 3R dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat guna mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Mengenai apa tadi? Cara pengolahan sampah. Bagus. Cara-cara pengolahan sampah ada berapa tadi? 3, yaitu reuse, recycle, dan itu ada bermacam-macam. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang bagaimana? Bagus, sampah yang mudah diurai atau mudah membusuk. Seperti apa contohnya? Nasi, boleh, atau sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang sampah anorganik, sampah yang kebalikannya tadi, kebalikan dari organik, sulit atau tidak bisa diurai atau sukar membusuk. Contohnya apa? Botol plastik, betul, ban, kaca, iya betul sekali anak-anak. Untuk sampah tersebut, sampah-sampah yang kalian sebutkan tadi, ada juga satu lagi sampah beracun anak-anak, atau sampah B3 namanya. Nah, sampah-sampah beracun ini adalah sampah-sampah dari bahan-bahan berbahaya seperti apa? Limbah rumah sakit, jarum suntik, atau limbah pertanian, apa itu obat-obatan pestisida, baterai, dan lain sebagainya. Nah, sampah-sampah tersebut kalau kita tidak tanggulangi dapat menyebabkan apa anak-anak? Penyakit. Oke, bagus. Dapat menyebabkan penyakit, menyebabkan dampak-dampak yang lain seperti banjir juga bisa, kesuburan tanah berkurang juga bisa. Nah, anak-anakku sekalian, nanti Bapak share LKPD-nya di grup WhatsApp ya, grup WA. Nah, kelas. Nah, nanti model LKPD-nya seperti apa? Nah, jadi seperti ini anak-anak nih. Kalian ikuti petunjuknya yang ada di LKPD, lembaga kegiatan anak-anak yang akan anak-anak lakukan, baik itu secara kelompok maupun secara perorangan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, kalian pahami, ikuti apa yang diminta. Di sini diikuti untuk kegiatan kalian. Nah, ini nanti kita akan bahas di BAG. Nah, ini nanti kalian bisa lihat. Nah, sudah Bapak apa itu namanya buat link Google Form ya seperti biasanya ya. Nanti kalian kerjakan. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita bahas hari ini? Aditya mungkin? Pengolahan sampah. Pengolahan sampah, bagus. Sampah tadi ada berapa macam jenis sampahnya tadi? 3. Ya, tadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun. Terus cara-cara pengolahan sampah ada 3. Yang pertama, reuse, terus reduce, terus recycle. Marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Oke. Nah, ketua kelas dipimpin doanya ketua kelas. Sudah duduk dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku,
Cukup sekian, kita akan bertemu lagi pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.